Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal adam wa 'allamana ma lam nakun na'lam wa wahabasna fitratas salimah was-suratal karimah wa ja'alana as-sam'a wal absar wal af'idah wa kana fadlullahi azima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalamu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imam muttaqin alladzi akhrajana Allahu bihi minad dhulumati ilan nur. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li'au yudahhiya falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Hadirin jamaah salat Jumat yang saat ini dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Karena nikmat yang diberikan kepada kita, Allah tidak henti-hentinya setiap saat, tidak putus-putusnya memberikan nikmat itu kepada kita. Oleh karena itu, patut dan pantas apabila kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan iman dan takwa, Allah akan menjamin, akan memberikan kehidupan yang mulia pada kita, dan Allah memberikan jalan keluarnya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun sulitnya dalam kehidupan, yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan jalan keluarnya dalam kehidupan setiap hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat pada saat ini, saya ingin menyampaikan yaitu ayat yang surat yang dibacakan tadi, yaitu cukup pendek, yaitu 3 ayat. Namun yang menjadi pokok bahasan yaitu 1 ayat saja. Ayat yang kedua. Surat Al-Hasr
yaitu ayat yang kedua Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar, dan kerjakanlah sholat dan sujudlah kepada Allah dan juga berkorbanlah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pokok bahasan pada ayat yang kedua itu yang sangat pendek. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk berkorban. Insya Allah 18 hari lagi kita sudah berada di Ayyamul Hajj, yaitu hari haji, Idul Adha. Ada yang menyebutkan Yaumul Hajj, karena umat Islam saat ini sedunia berkumpul di Mekah, ada yang ke Madinah, dan mudah-mudahan mereka yang tengah melaksanakan rukun Islam yang kelima itu dijadikan haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir saat ini di salat Jumat, mudah-mudahan Allah mempermudah juga hadir di Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan yaitu untuk berkorban. Biasanya di masjid-masjid di mana-mana itu, insya Allah sini masjid takmir masjid belum membuat banner itu. Artinya untuk mendorong, memotivasi, memberikan inspirasi pada kita untuk berkorban dan menerima kurban untuk menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dengan banner biasanya yang dibuat oleh takmir itu bukanlah itu untuk takmir mengemis-kemis kepada kita, hanya mendorong kepada kita. Sebagian ulama yaitu menyatakan begini, bahwa berkurban itu adalah wajib. Sebagian ulama. Karena apa? Dalam ayat tadi surat Al-Qasr itu ayat yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Allah, sholatlah. Ada dua perintah, sholatlah dan berkurbanlah. Itulah yang membuat ulama, sebagian ulama itu mewajibkan untuk berkorban. Namun hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ulama yang lain yaitu jumhur ulama, para ulama juga berpendapat bahwa berkorban itu bukanlah wajib, tetapi sunnah yang lebih penting. Jadi sunnah yang mendekati dengan kepada wajib. Artinya bagi siapa yang mempunyai kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, dan mampu untuk membeli seekor kambing atau sapi, maka wajibnya bagi kita untuk melaksanakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li ayyudhiyah falam yudhi fala yaqrabanna musallana."
Kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, artinya lebih dari apa yang kebutuhan setiap hari, dan tidak melaksanakan kurban, kata Rasulullah, jangan kau dekati tempat sujudku, jangan kau tempati masjidku, jangan kau tempati tempat ibadahku. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Rasulullah yaitu untuk berkorban jika ada kelapangan rezeki, ada kelebihan dari kehidupan sehari-hari. Itulah berarti sunnah yang lebih penting. Sunnah sudah mendekati wajib. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, berkorban itu adalah mempunyai dua aspek. Aspek pertama yaitu mengadakan kebaktian kepada Allah semata. Dan aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek pertama yaitu kebaktian semata-mata karena Allah, karena kelebihan rezeki tadi. Oleh Allah diperintahkan dan diwajibkan bagi kita aspek kebaktian kita terhadap Allah. Oleh karena itu, aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Dalam berkorban kita, seperti Masjid At-Taqwa sini menerima kurban, yaitu juga kepanitiaan di sini akan menyalurkan kepada tetangga-tetangga kita yang bermanfaat bagi tetangga-tetangga kita yang mendapatkan bagian daging kurban itu. Oleh karena itu, kata Allah, daging kurban dan darah kurban tidak sampai kepada Allah. Daging kurban dan darah kurban tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah takwanya kita, ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang sampai. Dan para tetangga jika mendapatkan bagian-bagian dan lain sebagainya, kita untuk berkorban mengeluarkan, kalau di sini mungkin harga satu ekor sapi itu patungan. Jika tidak mampu untuk membeli satu sapi itu adalah 7 orang. Panitia sini mengadakan patungan 7 orang. Ada yang 3 juta per orang, berarti 7 orang menjadi 21 juta. Sapi satu untuk 7 orang. Ada yang 2.500.000, 7 orang, tinggal hitung. Itu aspek sosial dengan kekompakan kita. Oleh karena itu, berkorban ini adalah masih bercermin kepada kehidupan, cerita-cerita ketika Nabi Ibrahim itu memberikan contoh kepada kita, dan dilukiskan di dalam Al-Quran, yaitu bahwa ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih pertama kali itu. Jadi cerita kurban itu pertama kali Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, bersekian tahun tidak mempunyai anak. Kemudian
Nabi Ibrahim nikah lagi kepada hamba dengan hamba sahayanya, artinya karyawannya yang diajak orang Mesir. Kemudian mempunyai anak yang namanya Hajar, Siti Hajar. Yang istri pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Nah, kemudian Siti Hajar itu adalah mempunyai anak satu-satunya namanya Ismail. Menjelang waktu kemudian Siti Sarah itu hamil dan mempunyai anak namanya Ishak. Dalam komparatif agama, perbandingan agama itu, di Injil itu dijelaskan begini: yang dikorbankan Nabi Ibrahim itu bukan Ismail. Pada kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 kitab Kejadian, bahwa yang dikorbankan Nabi Abraham itu bukanlah Nabi Ismail, tetapi Ishak, anak satu-satunya. Itu di kitab Injil. Tapi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa anak pertamanya adalah Ismail dengan Siti Hajar itu dikorbankan. Begitu ketika kesayangan Nabi Ismail itu, kesayangan terhadap Ismail, anak satu-satunya. Kemudian Nabi Ibrahim itu didatangi satu ilham, yaitu mimpi. Dalam mimpinya yaitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Itu pun Nabi Ibrahim tidak langsung cerita kepada Nabi Ismail, karena itu beratnya. Bayangkan, begitu beratnya anak satu-satunya yang lahir dari Siti Hajar itu, anak yang paling disayangi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian datang satu mimpi itu, suruh disembelih anaknya, suruh dikorbankan oleh Allah. Bayangkan, saya tidak bisa hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tetapi Nabi Ibrahim karena kebaktiannya, karena taatnya kepada Allah, bagaimanapun kita harus cerita kepada anaknya, yaitu Ismail. Nah, saya bermimpi, sebenarnya berat, Nabi Ibrahim kata dalam cerita, berat untuk menyampaikan. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Itu dilukiskan dalam Al-Quran. Bagaimana menurut pendapatmu? Saya diperintahkan oleh Allah dalam mimpi, suruh perintahkan menyembelih kamu. Apa jawabnya Ismail? Kalaulah itu perintah dari Allah, laksanakan ayah, dan saya ikhlas. Begitu sama-sama ikhlas, sama-sama ridho keduanya, maka bawalah Ismail itu kepada bukit untuk disembelih, dan diikat Ismail itu untuk disembelih. Namun ketika itu Nabi Ismail masih berwasiat, masih usul kepada ayahnya ketika diikat. Ayah, saya ingin menyampaikan kepada ayahku 3 hal. Ya Allah, ya ayah, tolong sing-singkan baju ayahku, sing-singkan untuk takut nanti saya akan dipotong lehernya. Sing-singkan dengan bajumu ayah, takut kecipratan darahku nanti. Itu pertama, wasiat Nabi
Ismail. Kemudian yang kedua, ayah, asalah pisau yang tajam sekali, agar jika melintas di leherku, agar tidak terasa apa-apa. Dan pesan yang ketiga, kata Nabi Ismail, bawalah bajuku dan bajunya ayah itu kepada ibuku yang telah melahirkan diriku, yaitu Siti Hajar. Merupakan satu kenangan bahwa kebaktian kami bersama ayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Ibrahim itu melaksanakan itu, kemudian datanglah suara dari langit, yaitu maka penyembelihan kurban itu adalah diganti dengan domba. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, inilah sekelumit sejarah peristiwa kurban itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan seorang Ismail yaitu dengan ikhlasnya memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya, ridho nyawanya demi karena Allah. Betapa itu kebaktian Nabi Ibrahim itu kepada Allah. Anak satu-satunya itu, anak satu-satunya yang paling disayang itu, kita harus dipotong dan dikorbankan demi agama. Ibrahim sudah mengorbankan anaknya yang satu-satunya yang paling disayangnya demi agama dan kebaktian pada Allah. Tapi ada satu negeri mengorbankan negara demi anaknya. Dan mudah-mudahan ini masih 18 hari lagi kita. Mudah-mudahan jamaah Jumat yang dirahmati Allah dibuka rezekinya oleh Allah untuk berkorban. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk melaksanakan dan membeli. Mudah-mudahan tinggal pilih menyerahkan kepada Masjid Taqwa, takmir Masjid Taqwa 3 juta atau 2,5 juta. Kalau kita hitung secara akal, 2,5 juta atau 3 juta rupiah dibandingkan satu nyawa yang dikorbankan Nabi Ibrahim dengan demi kebaktian kepada Allah. Dan mudah-mudahan sedikit cerita ini mudah-mudahan jadi kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka hati kita untuk berkorban tanggal 10 Zulhijjah nanti, 18 hari lagi. Aku lihada wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam kehidupan, dilancarkan rezekinya oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan kurban pada
Idul Adha nanti. Dan marilah kita berdoakan saudara-saudara kita yang di Mekah yang telah melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ziyaratan Makkatal Mukarramah wal Madinatan Munawwarah wal audata ilaihima warzuqna salama wal afiyah. Allahumma yassir lana man hadara indana ziyaratahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Mohon diingatkan jamaah untuk maju. Ya, sabnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an